Selamat datang, di depan saya ada Nothing Phone 3A Lite dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi, untuk memulai ketika Anda menyalakan perangkat Anda untuk pertama kalinya, Anda akan disajikan dengan layar yang sama seperti yang Anda lihat di sini. Di sini, kita hanya memiliki pilihan bahasa di bagian bawah, dan itu juga mencakup wilayah. Ya, yang saat ini dipilih adalah English UK. Demi Tuhan, saya sama sekali tidak ingin dianggap sebagai warga negara Inggris. Semua politisi brengsek yang akan mengejar saya hanya karena saya memanggil mereka brengsek dan mencoba memenjarakan saya karena perasaan mereka tersinggung, itu bukan gaya saya. Saya mendukung perundungan. Itu membangun karakter. Bukan para pecundang ini. Bagaimanapun, jadi saya akan memilih Polandia. Atau, ya, saya rasa saya bisa memilih Polandia, karena itu juga akan mencakup bahasa Polandia. Baiklah, mari kita lihat. Pilihan apa saja yang kita punya? Saat saya memilih bahasa Inggris, kita punya... Oh, tunggu, saya masih bisa memilih bahasa Polandia. Atau Polandia. Mari. Oh, dasar kamu. Oh, brengsek kamu. Ternyata saya bisa memilih Polandia karena... Ya, itu tidak ada di sini. Saya bisa memilih Filipina dan beberapa hal lain, tapi ya... Ternyata Polandia bukan bagian dari dunia. Sepertinya tidak ada yang masih menganggap itu... Kita masih belum ada di peta. Oke, bagus. Saya akan memilih sesuatu yang lain saja. Bagi saya, wilayah sebenarnya tidak terlalu penting, tapi saya ingin menunjukkan bahwa memilih wilayah mungkin punya dampak tertentu di sini. Jadi untuk memberi sedikit latar belakang, saya ingin menekankan bahwa ini sebenarnya bisa jadi tidak penting sama sekali. Jadi mungkin saya hanya membuang-buang waktu Anda, tapi siapa tahu mungkin Anda juga akan belajar sesuatu yang menarik. Jadi ketika kita membahas tentang sebuah ide di sini, sekarang misalnya saya akan mulai dengan Apple. Sistem iOS mereka yang sekarang cukup tertutup, Uni Eropa sangat berpihak pada konsumen dan tidak terlalu peduli pada korporasi. Jadi mereka misalnya mencoba memaksa Apple untuk membuka iOS mereka agar bisa digunakan toko alternatif yang akan menguntungkan konsumen. Maksud saya persaingan jelas membawa harga yang lebih baik. Jadi, Apple tentu saja tidak terlalu senang dengan hal itu, seperti yang bisa kamu bayangkan. Karena Tim Cook menginginkan pajak Apple-nya dan dia tidak akan mendapatkannya. Ketika orang-orang bisa menginstal toko aplikasi yang berbeda, jadi misalnya Tim Sweeney sekarang bisa menggunakan Epic Launcher miliknya dan menjual transaksi mikro melalui itu, bukan lewat App Store. Jadi bagaimanapun juga, dengan demikian pada dasarnya Apple dipaksa untuk membuka toko aplikasinya di Eropa karena Uni Eropa yang memaksa mereka, tapi jika mereka akhirnya akan mematuhi, saya rasa mereka sudah melakukannya. Saya cukup yakin itu tidak akan berlaku untuk kita. Saya sendiri tidak bisa benar-benar memeriksanya, tapi mungkin kamu bisa. Jika kamu bisa memiliki toko pihak ketiga di iPhone dan sekarang juga di AS, maka saya rasa itu berlaku secara global. Tapi jika kamu tidak bisa, ya, sesuatu memberitahuku bahwa Apple hanya mematuhi aturan di Eropa dan mengabaikan yang lain. Oleh karena itu, memilih wilayahmu agar bukan ASLS akan menguntungkanmu. Dan logika yang sama juga berlaku di sini, untuk hal ini. Google juga perlahan-lahan mencoba berpura-pura menjadi seperti Apple dan melakukan beberapa taktik serupa. Dan ini juga meluas sedikit lebih jauh lagi. Jadi kembali ke Inggris, yang tadi dipilih secara default, maksudku, ini ulahmu sendiri Inggris, kamu benar-benar mencoba agar bahasa dan wilayah ini dipilih secara default. Lokasi dalam keadaan aktif. Kamu tahu, aku tidak berada di Inggris, jadi alasan aku menyorotinya adalah karena Inggris mencoba memaksa. Aku rasa itu Apple atau Google. Aku tidak ingat yang mana, sebenarnya itu tidak terlalu penting. Pada dasarnya untuk memberikan kembali akses ke sistem operasi kepada mereka, agar mereka bisa memata-matai warganya tanpa sepengetahuan, izin, atau alasan apapun. Karena tampaknya saat ini, kamu selalu dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah. Jadi ketika mereka mencoba itu, jelas perusahaannya tidak setuju. Dan kita tahu tentang ini karena mereka keluar dan mengatakannya, tapi ketahuilah bahwa menurut hukum dari yang aku pahami, mungkin aku salah, kalau mereka memberikan kembali akses ke iOS atau Android hanya karena Inggris menginginkannya. Dan rasanya, entahlah, mungkin mereka juga sedang memeras dengan cara tertentu. Kamu tidak akan tahu tentang ini karena mereka juga akan dipaksa untuk tidak mengungkapkannya. Yang mana, hey, sekarang ini bisa jadi Inggris sedang memata-matai kamu dan kamu bahkan tidak tahu.
Kamu mungkin selalu dianggap bersalah di mata mereka sampai terbukti tidak bersalah. Dan mereka selalu bisa memeriksa semua yang ada di ponselmu tanpa izinmu, seperti privasimu. Karena aku begitu, itulah kenapa aku tidak merekomendasikan Inggris bagaimanapun juga. Lanjut, cerita selesai, berikutnya kita punya sambungan ke jaringan seluler. Kamu bisa memasukkan kartu SIM, aku rasa kamu juga mungkin punya opsi untuk menambahkan eSIM, meskipun aku tidak begitu ingat persisnya. Ada 2 opsi kartu SIM yang berbeda di sini yang bisa kamu gunakan sebagai kartu fisik. Aku akan melewati bagian ini dan selanjutnya kita punya pengaturan menggunakan perangkat lain. Sekarang ini akan muncul sebagai pop-up seperti ini di ponselmu. Yang lama maksudnya, dan aku bisa bilang, lupakan saja omong kosong ini, benar-benar tidak berguna sama sekali. Sama sekali. Alasan kenapa aku menganggap ini tidak berguna adalah karena cara kerjanya seperti ini. Dengan memindahkan akunmu, lalu mengunduh semua yang ada di situ. Google mengisap semuanya seperti orang aneh, lalu kamu tinggal menaruhnya di sini sekarang. Alasan aku agak kritis soal ini adalah karena aku merasa ada masalah secara mental. Misalnya saja, ketika kamu menyinkronkan kontakmu ke Google, sebenarnya kamu bukan menyinkronkan kontakmu, tapi kamu menyinkronkan kontak orang lain. Dan kontak-kontak itu biasanya berisi banyak informasi pribadi, sebagai contoh. Tanggal lahir, nama depan, nama belakang, alamat, catatan, dan segala macam hal lain di situ. Dan Google pada dasarnya menyedot semuanya dengan dalih memberikanmu akses mudah ke data itu. Dan mereka melakukan itu pada semua hal. Bahkan data yang menurutku seharusnya tidak bisa mereka dapatkan karena orang lain tidak pernah memberikan persetujuan. Kamu sebagai seseorang yang misalnya menyinkronkan kontak, tidak pernah memberikan persetujuan, dan seharusnya tidak bisa memberikan persetujuan atas nama orang lain. Dan selain itu, jelas mereka juga mengumpulkan semua data yang kamu hasilkan, yang pada dasarnya adalah satu-satunya hal yang akan mereka izinkan untuk kamu pulihkan juga. Jadi sebagai perbandingan di sini, mari kita tutup omong kosong ini. Jika saya membuka sesuatu seperti di sini, kamu bisa lihat saya punya sesuatu seperti CloudStream, persetan denganmu, Netflix. Aplikasi ini diunduh dari GitHub, dan aplikasi ini tidak ada di Play Store, dan bahkan jika ada, saya tidak mengunduhnya dari Play Store, ini dari GitHub. Jadi dalam kasus ini, ketika ponsel pada dasarnya mentransfer semua data yang ada, yang utamanya adalah data yang tersimpan di cloud, aplikasi ini tidak akan ikut ditransfer. Dan, meskipun kamu tidak bisa mentransfer aplikasi, sebenarnya kamu tidak benar-benar mentransfer aplikasi dari, misalnya ponsel lama ke yang ini. Yang sebenarnya kamu lakukan adalah membiarkan Google memeriksa aplikasi apa saja yang sudah kamu install di sini hanya melalui Play Store. Lalu Play Store akan dibuka di sini. Maksud saya, bukan secara fisik membukanya, tapi pada dasarnya pergi ke Play Store dan memberitahu ponsel ini untuk mengunduh semua aplikasi yang sebelumnya diunduh melalui Play Store di ponsel ini, sambil melewati semua aplikasi lain yang tidak atau belum ada di Play Store. Sekarang, pada umumnya, kebanyakan ponsel punya alternatif yang jauh lebih baik daripada yang jelek ini. Jadi sebenarnya agak tidak berguna. Saya tidak tahu apakah ada di sini, saya akan coba cek di akhir video, dan kalau ada, akan saya beritahu. Tapi ada juga aplikasi lain yang bisa langsung kamu unduh yang memungkinkan kamu untuk memindahkan data ke hotspot, dan itu benar-benar memindahkannya. Yang mana akan jauh lebih baik untukmu karena mencakup hal-hal seperti data aplikasi, pesan, kontak, semua aplikasi, termasuk yang di luar Play Store dan sebagainya. Jadi abaikan saja omong kosong ini, benar-benar tidak berguna. Dan sekarang kita bisa lanjut ke bagian sambungkan ke Wi-Fi. Sekarang kita memang punya opsi untuk mengaturnya secara offline, dan itulah yang akan saya lakukan. Karena sekarang saya tidak terhubung ke jaringan apapun, karena saya tidak memasukkan kartu SIM maupun menghubungkan ke Wi-Fi. Saya melihat tanggal dan waktu muncul di sini karena perangkat tidak bisa terhubung ke jaringan untuk memeriksa waktu dan tanggal yang sebenarnya berdasarkan jaringan. Jadi saya bisa memperbaikinya atau saya juga bisa benar-benar mengabaikannya. Selanjutnya, kita punya opsi untuk mengatur PIN, ini sepenuhnya opsional, dan secara default menggunakan PIN 4 hingga 6 digit. Tapi kamu juga bisa klik di sini di layar, seperti opsi dan memilih pola atau kata sandi juga. Saya akan memilih pola. Nah, seperti itu. Jadi setelah saya klik konfirmasi, itu akan mengaturnya dan memberi saya opsi untuk notifikasi di layar kunci. Saya akan membiarkannya seperti apa adanya, dan kemudian akan muncul permintaan untuk menambahkan sidik jari. Sekarang, saya ingin menunjukkan, saya rasa juga ada pengenalan wajah, benar? Tidak, lupakan saja, ternyata tidak ada pengenalan wajah. Jadi kita hanya punya sidik jari.
Jadi jika kamu ingin menambahkan sidik jari, kamu bisa melakukannya setelah menambahkan kunci layar. Alasannya adalah karena sidik jari merupakan biometrik, dan jika kamu bisa menambahkan pengenalan wajah, itu juga termasuk biometrik. Kedua opsi ini, sidik jari dan pengenalan wajah adalah tidak 100% dapat diandalkan. Jadi pada saat-saat ketika ponselmu gagal terbuka, karena jika ada noda sekecil apapun di jari atau wajahmu, atau hanya setitik debu, dan perangkat kesulitan mengenalimu, kamu tetap bisa membuka kunci dengan pena, pola, atau kata sandi tanpa masalah. Itulah sebabnya kamu selalu perlu memiliki itu. Bagaimanapun, untuk sidik jari dan pengenalan wajah, jika kamu tidak ingin menggunakannya, kamu jelas bisa tetap menggunakan kunci layar saja. Dan kamu bisa melewati bagian ini. Selanjutnya, kita punya layanan Google, seperti pemindaian lokasi, pengiriman data pengguna dan diagnostik, serta tambahan baru, yaitu memasang pembaruan dan aplikasi. Sekarang saya ingin menyoroti bahwa ini adalah opsi yang bisa saya matikan, tapi cukup menyebalkan karena saya tidak bisa mematikannya. Kenapa begitu? Ya, sudahlah. Saya akan tetap di sini sebentar karena ada banyak hal yang perlu dibahas di sini, dan banyak hal menjengkelkan. Dan itu akan cukup berkaitan dengan hal tersebut. Jadi, seiring kita terus maju dan orang-orang semakin sadar betapa menyeramkannya, dan seperti spyware segala sesuatu saat ini, di mana semuanya harus mengumpulkan data sialanmu, lalu memonetisasinya habis-habisan supaya bisa menjual langganan ke kamu, orang-orang makin lama makin muak dengan semua omong kosong ini. Dan salah satu omong kosong ini misalnya adalah pemindaian lokasi, dan mengirimkan data pengguna serta data diagnostik. Sekarang saya memang ingin benar-benar mengkritik hal ini di sini, karena ini benar-benar keterlaluan. Jadi, mari kita anggap saja saya mematikan semua sampah ini, seperti yang baru saja saya lakukan. Coba tebak seberapa besar pengaruhnya terhadap semua yang baru saja saya sebutkan tadi. Jadi misalnya, lokasi sekarang tidak akan menggunakan lokasi Wi-Fi atau GPS. Ya memangnya siapa peduli. Masih banyak cara lain untuk mengetahui lokasi saya, misalnya melalui jaringan seluler, hanya dengan terhubung ke provider seluler saya melalui Bluetooth, menghubungkan ke perangkat lain, dan mungkin masih banyak cara lain yang bahkan saya sendiri tidak tahu. Jadi, wow, memangnya saya peduli? Kalian tidak akan memata-matai saya lewat Wi-Fi dan GPS, terima kasih. Menurut saya ini semacam berbohong dengan cara menghilangkan fakta, itu istilahnya. Jadi dalam kasus ini, kamu sebenarnya tidak mematikan lokasi di sini karena kamu benar-benar bercanda sama saya di sini. Yang kamu lakukan, kamu hanya memberitahu saya saja. Ya, kami hanya tidak akan menggunakan dua ini, tapi sisanya, ya kamu tahu kan. Itu benar-benar seperti Wild West di situ. Kami akan tetap menggunakan yang lain, tapi kamu saja yang tidak tahu. Selanjutnya, kita punya pemindaian, jadi memindai Wi-Fi dan Bluetooth. Keren? Ya, itu sama sekali nggak berarti apa-apa. Selanjutnya, kita punya kirim data pengguna dan diagnostik. Nah, di sini ada hal yang agak-agak menyebalkan. Jadi, kamu punya tombol untuk mematikan pengiriman data pengguna dan diagnostik. Tapi kalau ini dimatikan dan setiap aplikasi ingin kamu membagikan data kamu, dan kamu pilih izinkan, tapi selama proses pengaturan kamu memilih untuk tidak melakukan ini. Kenapa semuanya masih tetap mengumpulkan data kamu? Dan bahkan, jika ini benar-benar berfungsi, yang sebenarnya tidak, mari kita jujur saja di sini. Kalaupun ini berfungsi, bayangkan skenario yang mungkin sudah pernah kita dengar, di mana seseorang yang berniat jahat membawa ponsel, mencabut kartu SIM, menyalakan mode pesawat, mematikan NFC, Bluetooth, Wi-Fi, seluler, dan segala hal lain yang bisa dimatikan. Sialan. Dia bahkan bisa mematikan ponselnya dan polisi menemukannya karena ponselnya terhubung ke menara seluler. Ekspresi wajah Pikachu terkejut, bagaimana bisa itu terjadi? Padahal ponselnya benar-benar sudah mematikan semua fitur. Seharusnya tidak bisa. Itulah intinya. Jadi ketahuilah bahwa sebenarnya ini sama sekali tidak berpengaruh. Jadi kita akan lanjut ke hal berikutnya. Tapi saya juga ingin menyoroti soal pembaruan, update, dan ops ini. Tidak ada opsi untuk mematikan sampah ini. Ada cara untuk mencegahnya terjadi. Jadi di layanan sistem yang berjalan di hampir semua Android, saya rasa kamu akan menemukan sesuatu seperti OTA, pembaruan Android over the air, dan secara teknis kamu bisa menghapus layanan ini, asalkan kamu punya aplikasi yang memungkinkan untuk melakukan itu, dan itu adalah aplikasi yang perlu kamu unduh. Jadi saya tidak akan membahas ini lebih jauh, tapi kamu bisa menghilangkannya.
Dan ini akan mencegah ponselmu pada dasarnya memperbarui tanpa izinmu. Jika kamu pernah menyadari, misalnya ada aplikasi yang berubah tampilannya atau melakukan hal seperti itu, pada dasarnya pembaruan OTA adalah yang harus disalahkan untuk hal ini. Ini adalah pembaruan yang langsung dikirim ke ponselmu tanpa sepengetahuan atau izinmu, dan mematikan pembaruan otomatis tidak berpengaruh apapun terhadap hal ini. Ini adalah sesuatu yang benar-benar terpisah dari pembaruan sistem dan bahkan tidak pernah disebutkan. Dan kamu tidak punya kendali atas hal itu. Jadi secara teknis kamu bisa menghapus proses pembaruan OTA Android dan ini akan menghentikan hal tersebut terjadi. Tapi meskipun begitu, aku ingin memperingatkanmu. Ini juga akan mencegah ponselmu mendapatkan patch keamanan. Jadi jika ada kerentanan di Android, beberapa pihak jahat bisa saja menyalahgunakannya. Jadi kamu harus tahu tentang hal ini. Tapi sejujurnya, pada titik ini, aku justru lebih curiga terhadap Google pada dasarnya melakukan apapun yang mereka mau terhadap perangkatku. Daripada ada orang yang entah siapa mengambil, aku nggak tahu, album fotoku. Kamu tahu nggak bro, kamu sampai segitunya berusaha ngehack ponselku cuma buat dapat foto-foto ini. Kalau kamu dapat, ya sudah, ambil saja, tapi Google. Kamu bisa pergi ke neraka. Jadi aku rasa aku lebih memilih itu. Dan jelas, ini juga akan mencegah Google memaksa pembaruan-pembaruan omong kosong seperti yang akan mereka lakukan pada aplikasi pihak ketiga sekarang. Mereka semacam menarik kembali keputusannya, sekarang bilang kalau kamu masih bisa menginstal aplikasi pihak ketiga, tapi caranya bakal sangat sulit dan nggak semua orang tahu gimana caranya atau apalah omong kosong yang mereka keluarkan. Jadi hebat, mereka tetap saja bikin prosesnya ribet, cuma karena itu bertepatan dengan mereka cari uang. Jadi misalnya, menghapus layanan sampah ini akan mencegah hal itu didorong ke perangkatmu tanpa izinmu. Syarat dan ketentuan. Jujur saja, nggak ada yang baca itu. Lanjut, sekarang kita punya program peningkatan pengalaman. Apapun yang terdengar seperti mengumpulkan data, saya umumnya benci. Tapi, kita punya beberapa hal yang nggak ada hubungannya di sini. Jadi sekilas saja, apapun itu, nggak penting. Wah, itu bikin lidah belibet. Notifikasi nothing, nah itu maksud saya tadi. Yang pertama kali. Program stabilitas sistem. Kamu tahu nggak? Kamu bisa baca sendiri apa saja ini. Kalau kamu mau, kamu bisa biarkan tetap aktif. Kalau tidak mau, kamu bisa matikan semuanya secara literal atau cukup ketuk teksnya dan itu akan membawamu ke tempat lain. Nah, ini, membawa kita ke glyph yang sebenarnya bukan glyph, cuma satu titik saja. Yang ini, di sini. Keren, kenalan dengan antarmuka Cliff. Sebenarnya ini belum bisa dibilang antarmuka juga. Nggak apa-apa kan? Kita punya tombol utama di tengah, yaitu tombol sampah yang sebenarnya tidak ada yang minta. Keren, tombol itu letaknya di sini kalau tidak salah, ya kan? Ya, itu dia. Entah kenapa tombol itu ada di bawah tombol power yang bikin bener-bener nyebelin banget karena kebanyakan ponsel punya tombol power dan volume di sisi yang sama. Jadi kalau ada tombol utama lalu tombol power di situ. Arah penempatan seperti ini bener-bener bikin orang bingung. Dan fitur di sini juga biasa banget kalau boleh dibilang. Jadi keren, aku bisa pakai tombol utama itu buat ambil screenshot dan merekam memo suara. Wow, hebat sekali ya. Wow, fitur yang benar-benar revolusioner di sini. Bagaimana kalau izinkan saja aku mengatur ulang tombol ini supaya bisa melakukan apapun yang aku mau? Pilihan. Bukankah itu memang tujuan Android dari awal? Semakin tinggi angka di kalender, semakin sedikit fitur yang kamu dapatkan dengan sampah seperti ini. Jadi di sini kita punya apa yang baru di OS 3.0. Personalisasi layar lag kamu dengan jam wajah dan widget. Wow, benar-benar inovatif. Kita bisa mengatur ulang quick settings dan membagikan widget favoritmu dengan sahabatmu. Oke, dan masih banyak lagi. Jadi tidak banyak yang perlu disetujui di sini. Mari klik berikutnya. Pilih gaya visualmu. Kamu tahu aku akan memilih Android Default karena tampilannya sedikit lebih terang, tapi ini sepenuhnya tergantung preferensimu dan selesaikan pengaturan. Sekarang, satu hal lagi yang ingin aku tunjukkan, seperti yang sudah aku sebutkan adalah jika ada aplikasi yang kamu bisa menggunakannya untuk memindahkan data dari satu ponsel ke ponsel lain. Dan ini tidak, aku cukup yakin itu bukan yang dimaksud. Ya, sepertinya Nothing memang tidak punya aplikasi yang bisa digunakan untuk mentransfer data, sayangnya. Jadi apa yang aku sarankan jika kamu memang ingin
Memindahkan data dari ponsel lamamu ke ponsel ini adalah dengan menggunakan kabel. Pindahkan dulu ke sesuatu seperti komputer, lalu ke perangkat ini. Nah, cara ini sebenarnya tidak akan memudahkanmu untuk memindahkan, misalnya pesan. Tapi kamu juga bisa mencoba beberapa cara lain. Aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store, unduh di kedua perangkat, hubungkan, dan ini juga bisa digunakan untuk memindahkan data. Mungkin lebih mudah. Jadi, intinya begitu. Dengan demikian, semoga video ini sangat membantu, dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.